Halo guys, welcome to Bigcast again. Masih di sini dengan saya Ren. Creative advertising lebih dapat keilmuan untuk bagaimana kita persuade orang akhirnya dengan desain kita, bagaimana kita ngejual melalui desain-desain kita. Dan untuk new media itu lebih ke mungkin yang bisa membedakan itu lebih ke digital. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Binusian dari jurusan DKV New Media. Nah, ini salah satu jurusan favorit juga yang ada di Binus. Jadi DKV itu ada banyak deh di Binus pokoknya. Nah, makanya kita cari tahu lebih dalam nih. Kita dengerin curhat dari Kak Niko. Halo Kak Niko. Halo Kak Randy, hai guys. Oke, Niko apa kabar? Baik, Tuhan baik. Ya, Kak Randy apa kabar? Oh, sangat baik. Jangan sampai sakit ya. Kita harus jaga kesehatan ya, Niko ya. Betul. Kesibukannya ngapain aja nih sekarang, Niko? Karena kemarin baru sidang, jadi lumayan ada satu beban yang udah terlewat. Jadi Oh, sekarang cuman ya revisi, dan juga kebetulan aku udah dapat kerjaan, jadi aku udah full time di sebuah perusahaan, and also lagi ngerjain satu project tentang aplikasi sih. berarti kamu udah kerja ya? Oh, Yes, berarti beban yang agak menjanggal biasanya itu skripsi kan paling susah ya. Ini betul. udah terbebaskan sedikit. Oke. Oke, sebelum kita ke sana nih, kita mau mundur sedikit nih. Kita mau tahu dulu nih, kenapa Kak Niko ambil jurusannya di kafe. Tapi sebelum itu di kafenya New Media, bener ya? Betul, betul new Oke. media. Sip, mau tahu dulu dong, kenapa Kak Niko mau ambil di kafe New Media? Oke, jadi sebenarnya ceritanya lumayan panjang. Boleh ya cerita dikit. Oh, Jadi boleh. Banyak juga awalnya nggak apa-apa, Kak. baik-baik. Jadi tuh awalnya pengennya sih masuk jurusan kedokteran awalnya ya waktu SMA. Karena Oke. emang dari kecil pengen jadi dokter, cuman karena satu dua hal akhirnya decide buat masuk ke jurusan DKV. Kenapa? Karena emang aku sendiri ngelihat dari SMA suka atau sangat drawn into apa ya, seni rupa, kamu suka suka gambar, suka ngelukis dan lain sebagainya. Jadi akhirnya pada saat mau lulus SMA tuh agak perdebatan tuh mau masuk kedokteran atau masuk DKV. Singkat cerita ya akhirnya decide buat ngambil DKV di Binus Alam Sutra gitu. Oh, tapi sebelumnya Kak Niko udah tahu nih, di kafe itu tentang apa sih yang dipelajari gitu ya? Mhm. Maksudnya ngapain aja sih sebelumnya sampai decide buat ngambil di kafe tersebut? Yes, jadi awalnya sih cuma tahu DKV in general ya. Jadi basically kan tahunya DKV orang-orang yang bikin poster, Yes. iklan, Mm. kemudian bikin desain-desain grafis, gambar digital dan lain sebagainya. Jadi tapi pada saat itu aku belum tahu nih DKV ternyata di BINUS itu ada banyak, ada DKV animasi, Mhm. media dan creative advertising. Dan karena aku orangnya suka explore, suka coba-coba hal baru, dan kebetulan ada teman yang memang udah duluan di DKV New Media Binus, akhirnya aku nanya-nanya, dan memang karena DKV New Media ini belajarnya basically banyak, dan Oke. sesuai namanya New Media, Oke. jadi kayaknya ini jadi tempat aku buat explore sih, explore kayak ke arah mana aku mau belajar DKV New Media, dan memang benar ternyata kayak gitu di DKV New Oh, Media. oke. Jadi sesuai dengan yang kamu harapkan lah kurang lebih lah ya. Yes, Tapi betul. gini, DKV itu kan banyak ya. Kalau di Binus sendiri itu kan sudah di apa ya? Bisa dibilang sudah dijurusin dari awal lah. Mau di kafe mana nih kan? Di kafe banyak ada yang animasi. Animasi ya kita udah tahu lah ya. Animasi ya berhubungan dengan animasi gitu ya. Terus creative advertising, new media. Tapi banyak yang nanya nih Niko, bedanya itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Apa sebenarnya sama aja? Apa gimana? Kamu tahu Oke. nggak? Jadi kalau misalnya untuk DKV New Media, Creative Advertising sama animasi, yang paling bisa dibedain kan memang animasi. Basically animasi kan belajar animasi, kemudian 3D, lebih banyak ke kemampuan kita menggambar karakter dan lain sebagainya. Yang Yes. mungkin agak sulit dibedakan itu adalah DKV Creative Advertising dan New Media. Karena jujur dari awal juga aku bingung nih bedanya apa, mau pilih yang mana. Ternyata setelah belajar di BINUS, yang sangat membedakan adalah kalau new media itu benar-benar kita belajar segala jenis pengaplikasian desain di berbagai jenis media. Jadi basically kita mulai dari yang manual, digital, bahkan kita juga ikutan bikin animasi, kita ikutan bikin video dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk creative advertising itu dia fokusnya lebih ke pengaplikasian desain untuk media promosi, sesuai namanya ya,
creative advertising. Jadi mungkin dari yang kita pelajarin untuk creative advertising lebih dapat keilmuan untuk bagaimana kita persuade orang akhirnya dengan desain kita, bagaimana kita ngejual melalui desain-desain kita. Dan untuk new media itu lebih ke, mungkin yang bisa membedakan itu lebih ke digital. UI UX itu lebih berasa di new media. Oh, oke. Saya udah mulai paham nih, creative advertising sesuai dengan namanya. Medianya tuh ya iklan gitu ya kurang lebih ya. Berhubungan dengan iklan, kita gimana kita nyampein sesuatu dengan poster, dengan flyer kayak gitu ya. Yes. Oke. Ya, berarti new media kamu belajar ini juga dong, desain aplikasi enggak? Yes, kita belajar desain aplikasi juga. Oh, oke. Ya, I see. Oke. Baru tahu, saya baru tahu jujur. Yes. Oh, oke. New media, sip. Sepanjang kamu di media nih, new media, harusnya kan beberapa mata kuliah ada yang sama ya, pasti ya. Yes. Ada yang sama, dan nanti ada fokusnya di new media. Nah, di DKV itu kan kita terkenal banyak project ya, bener ya. Kalau animasi ya kita udah tahu lah, creative advertising juga inilah. Di new media nih, biasanya projectnya itu seperti apa, Nico? Oke, di new media sendiri karena kita memang medianya banyak banget yang kita pelajarin. Untuk mata kuliah, proyeknya itu benar-benar beragam, dari mulai yang kita harus gambar manual, kita harus ngewarnain manual dengan cat air, dengan pensil warna, kemudian kita juga belajar untuk bikin tipografi, jenis font, kemudian juga banyak proyek untuk fotografi. Ini seru banget sih mata kuliah fotografi. Kemudian ada ilustrasi desain. Jadi kalau anak animasi belajar karakter desain, kita juga belajar sedikit-sedikit nih di new media. Gimana bikin karakter, gimana bikin karakter itu jadi bentuk digital. Terus juga kita ada belajar desain packaging. Mungkin kalau misalnya kita jalan-jalan ke mall tuh suka ngeliat packaging yang warna-warni, menarik perhatian tuh. Nah, kita juga belajar gimana caranya kita ngedesain packaging mendesain suatu kemasan biar menarik. Itu kita belajar juga. Kemudian ada MRG, metode reproduksi grafika. Jadi basically itu kita nyukil kita balik ke zaman dulu, ngeprint melalui karet. Jadi ada media karet, seperti karet, kita cukil sesuai gambar yang kita mau, kita kasih tinta, terus kita cetak ke kertas. Jadi itu mungkin lebih kuno daripada printer pada saat ini, atau cikal bakalnya printer saat ini. Terus juga kita ada bikin video musik, terus juga kita ada UI UX design buat aplikasi HP, kemudian UI UX buat web design. Bahkan untuk tahun baru ini, kalau nggak salah kita bakal belajar AR juga, AR dan VR. Blender, kita belajar bikin filter buat Instagram. Jadi basically untuk DKV New Media itu benar-benar seluas itu kalau yang kita pelajari. Oh, itu memang benar-benar apa ya, new media itu wah, apa ya, buat anak muda banget kayaknya. Oh, ternyata belajar filter itu juga belajar ya. Oh, pantes banyak teman, mungkin kenalan saya mahasiswa banyak yang bikin filter di IG sampai di post teman-temannya. Oh, kalian belajar itu juga. Yes. Oke. Iya. Tapi banyak ya, harusnya kamu udah banyak tercipta lah project-project dari kamu. Itu kerjanya kelompok ya, Nick? Atau sendiri? Tergantung sih. Kadang ada yang emang berkelompok, ada yang sendiri. Tapi bisa aku bilang mostly itu kerja sendiri sih. Rata-rata sendiri ya, karena ya harus dari kreativitas kita sendiri ya. Oke. Tunggu, by the way, masuk ke DKV New Media nih susah nggak sih? Tesnya tuh kayak gimana ya? Aduh, kalau soal tes sih sebenarnya susah nggak susah ya, karena setiap orang kan pasti punya background yang berbeda nih. Misalnya kayak aku punya teman yang dari SMA emang udah ada penjurusan untuk seni rupa, which harusnya mereka punya pengetahuan lebih dibandingin anak-anak yang mungkin jurusannya IPA atau IPS gitu kan. Tapi kalau untuk tesnya sendiri sih ya menurut aku tesnya standar ya, kayak tes kemampuan logika, kemudian kalau untuk dari segi DKV-nya sih waktu itu aku dapet tesnya suruh ngedesain tampilan website. Ada juga temen aku yang dapat suruh gambar karakter. Jadi menurutku untuk tes masuknya ini emang berbeda-beda, nggak disamaratakan. Mungkin untuk melihat kemampuan anaknya di karena berbagai gitu. takutnya juga nanti kalau kamu udah tes, nanti ada kamu kasih tahu adik di bawah kamu kan sama ya kan? Benar banget. Kan kita butuh
kreativitasnya ya. Tapi harus kreatif nggak sih kalau mau masuk nih media? Biasanya kan ada yang anak-anak mungkin dia nggak punya apa ya, belum terbiasa mungkin ya, belum terbiasa dengan gambar. Tapi dia punya passion nih, dia suka banget nih kayak gitu dengan berhubungan dengan desain ini. Nah itu gimana tuh nih? Bisa-bisa aja apa gimana tuh? Yes. Justru menurutku yang penting itu bukan skill gambarnya, tapi sebagaimana kita bisa narik benang merah antara si design thinking ini ke dalam karya-karya kita. Karena menurutku ketika menciptakan suatu desain, it's not about only the visual, tapi the story behind it gitu loh. Jadi as Oh long iya. as kita bisa punya reason yang make sense, punya reason yang bagus to create something, itu akan menjadi sebuah nilai yang bikin kita adalah desainer yang baik seperti itu. Oh, 2 semester kebetulan ya. di mana tuh? Perusahaan sama kah atau beda-beda tuh? Beda. Jadi kebetulan aku kemarin internshipnya di Apple Developer Academy. Oh, Ya, jadi di sana tuh memang kita belajar. Aku banyak belajar UI UX. Kan kalau misalnya di kampus mungkin cuman dapetnya sebentar waktu itu dapat mata kuliahnya. Jadi aku karena emang mungkin semenjak mata kuliah itu tuh aku tertarik banget nih sama UI UX. Jadi kayak ngerubah goal aku yang tadinya mau jadi brand designer, jadi kayak oh kayaknya UI UX tuh seru banget. Jadi ya udah akhirnya aku cari-cari desain, ketemu sama si Apple Developer Academy ini, dan aku apply di Apple Developer Academy. Gitu. keterima tuh. Keterima. Berarti selama Gitu. 1 semester ya? Dua semester, 2 semester di sana ya? 10 bulan. Itu buat teman-teman di rumah kalau nggak tahu tuh Apple Academy itu susah banget masuknya ya. Itu orang-orang apa ya spesial lah. Itu dipinjemin semua kan peralatan Apple-nya. Exactly. So, jadi kayak kita benar-benar masuk nggak perlu bawa apa-apa, sampai sana Dikasih kita semua. udah dikasih semua. Tuh, oke. Jadi teman-teman kalau yang mau tuh coba, wah seru banget deh Apple Academy deh. Benar-benar seru banget. Oke. Dan pada akhirnya kamu internship di Apple Academy dan kamu sekarang udah bekerja ya? Kamu di bahkan sebelum kamu wisuda. Betul, ya, jalan 3 bulan. Bisa diceritain nggak? Kamu gimana tuh? Bisa kerja? Kamu kerja di perusahaan apa? Boleh sebut nggak? Mungkin aku sebut ini aja ya. Jadi dia bergerak di bidang financial technology Oke. di Indonesia dan di Filipina. Jadi lumayan culture-nya agak internasional lah gitu, mirip-mirip sama si Apple Developer Academy ini. Oke, bisa ceritain nggak? Gimana ceritanya? Kamu bisa masuk ke sana gimana ceritanya? Boleh banget. Jadi tuh karena apa ya? Karena DKV tugasnya gila-gilaan tuh hektik kan selama kurang lebih 3,5 semester. Jadi aku ngerasa ketika aku masuk ke semester 8 itu tuh rasanya cuma ngerjain tesis dan nggak ada kerjaan. Bener-bener kayak aku ngerasa nggak tahu nih mau ngapain gitu kan. Waktunya aku rasa kayak harusnya waktu ini bisa aku pakai buat belajar Iya. belajar lagi gitu kan. Jadi akhirnya aku coba buat nyari beberapa perusahaan. Waktu itu sempat apply ke 3 perusahaan. Sebenarnya kayak apply-nya tuh kayak nothing tulus gitu kak. Jadi kayak yaudah coba-coba aja nih. Kebetulan juga kan aku nggak punya pengalaman kerja dan rata-rata untuk masuk dunia kerja tuh harus punya pengalaman 1 sampai 2 tahun gitu kan. Hmm. Jadi yaudah aku tunggu sambil nyusun skripsi, dapatlah panggilan untuk ngelakuin interview. Dan kebetulan 2 dari 3 yang aku apply itu lanjut. Singkat cerita sekitar 2 bulan aku interview lumayan banyak ke si perusahaan ini, dan akhirnya keterima, puji Tuhan keterima. Dan akhirnya kebetulan juga si perusahaan ini tuh align sama internshipnya aku. Maksudnya kita sama-sama di bagian UI dan UX itu kan, Ya, align ya, juga ya. sama goal aku. Jadi ya bersyukur banget sih akhirnya bisa dapet role ini di perusahaan ini. Ini baru-baru kan ini pada saat lagi pandemi kayak gini kan? Yes, betul, pada saat pandemi. Wah, gila, gila, gila. Ya pasti apa ya? Niko dari yang tadinya gabut ya, cuma skripsi doang, terpanggil dia untuk cari kerja dan akhirnya keterima. Nah, itu kalau menurutku itu juga karena kamu waktu itu magang di Apple Academy itu sebagai UI UX ya, UI UX designer. Dan itu memang nyambung nih sama yang sekarang. Nah, jadi mungkin dia udah lihat CV kamu, wah ada pengalaman Apple Academy lagi, ya kan? Ya benar juga, benar. Dipanggil langsung. Ya. Oke.
Congrats ya, udah diterima. Waduh. Thank you Kak, oh my god, thank you banget. Berarti sibuk nggak? Keganggu nggak sama skripsi kamu waktu kamu kerja? Lucunya ini justru jadi kayak dari yang nggak ada kerja sama sekali sampai akhirnya skripsinya nggak kepegang. Ini benar-benar banget sih. Tapi akhirnya dilewatin ya, bisa ya. Nah, puji Tuhan akhirnya selesai Kak. Akhirnya selesai. Oke. Boleh tahu tentang apa skripsinya? Jadi aku skripsi itu bikin aplikasi buat jasa servis motor ke rumah. Jadi kan Jasa servis motor di rumah. Motor rumah, yes. Oh, oke. Jadi kenapa aku come up sama ide ini? Karena aku lihat-lihat kan waktu PSBB dan PPKM nih, orang tuh nggak boleh kan keluar rumah, nggak boleh beraktivitas di luar rumah, berkumpul di tempat makan dan lain sebagainya. Betul. Akhirnya aku ngelihat adanya ini Kak, orang tuh peningkatan untuk memesan makanan melalui online. Dan sedangkan orang-orang yang mengantarkan makanan ini kan biasanya menggunakan motor. Dan kayaknya kalau misalnya pandemi gini juga kan sangat ngeganggu ekonomi nih. Aku juga sempat research ke beberapa pemilik bengkel dan mereka juga ngerasain, dan bahkan ada beberapa yang terancam tutup. Nah, dari si ide dua ini tuh aku punya concern gimana kalau akhirnya banyak bengkel yang tutup, motor-motor nggak bisa diservis. Bisa jadi motornya nggak sehat, motornya punya kerusakan, mereka tetap harus memaksakan mengantarkan makanan yang akhirnya justru membahayakan si orang-orang yang bekerja sebagai pengantar makanan ini gitu kan. Dan juga ada beberapa orang yang memang harus menyambung kehidupan dengan menggunakan motor untuk mengakses satu tempat ke tempat lain. Rasanya kayaknya kasihan kalau misalnya akhirnya bengkel nggak ada, mereka nggak bisa servis motor dan lain sebagainya, akhirnya bahaya gitu kan. Nah, ya udah aku akhirnya coba gimana caranya biar orang tuh bisa ngejaga kesehatan motor mereka tanpa harus takut sama yang namanya terpapar COVID gitu. Oh, bisa kepikiran ke situ ya. Iya. Hebat ya. Oh, berarti kamu tentang itu kamu desain juga gitu ya. Kamu belajar ininya. Itu yang dibilang tadi konsepnya. Itu kan ada konsepnya di situ. Berarti gila ini kok ya bisa kepikiran ke sana ya. Iya Kak. Oke, berarti sekarang ini tinggal tunggu wisuda ya? Yes. Masih revisi sebenarnya, masih revisi. Oh, masih revisi ya. Revisi dikit lah ya. Iya. Banyak nggak revisi? Lumayan banyak. Oke, Nico, thank you curhatan hari ini. Wah, ini kita dapat ilmunya banyak banget nih dari Nico nih. Buset, dari yang kepikiran masuk di kafe, terus di kafenya kayak gimana, yang saya juga baru tahu tuh ternyata di kafe seperti itu, lebih luas. New media ya, di kafe New Media lebih luas banget lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, sip Nico, thank you banget. Nah, biasanya kita ini kasih ada sepatah dua kata nih buat teman-teman di rumah yang nonton yang pengen masuk di kafe New Media. Nah, Nico ada mau kasih tahu sesuatu nggak buat mereka? Jadi mereka biar lebih tertarik nih masuk di kafe New Media. Silakan Nico. Boleh banget. Jadi untuk teman-teman yang mau masuk di kafe New Media, nggak usah takut, nggak usah ragu, karena di BINUS sendiri nih, di kafe New Media itu udah dirancang banget kurikulumnya untuk menyesuaikan dengan, terutama di kafe New Media ya, kurikulumnya sudah dirancang untuk teman-teman yang memang sebenarnya mau mengeksplor nih. Teman-teman mungkin tahu mau desain apa, tapi ragu mau desain di fokus yang kemana. Nah, untuk si DKV New Media ini, teman-teman dikasih waktu sekitar 3,5 tahun dengan dijabarin dengan berbagai jenis DKV New Media dengan segala jenis media. Ntar DKV kerjanya apa dan lain sebagainya, nggak usah takut. DKV itu sangat fleksibel, teman-teman bahkan bisa mengimplementasikan apa yang dipelajarin di DKV New Media ke hobi teman-teman. Karena nggak jarang loh teman-temanku yang akhirnya punya pekerjaan sebagai let's say tato artis, kemudian mereka punya clothing line dan lain sebagainya. Karena basically apa yang kita pelajarin, the way we think di desain itu bisa kita implement ke semua kehidupan sehari-hari kita. Jadi teman-teman yang kira-kira pengen banget kerja sama hobinya dan mau masuk di DKV New Media, go ahead. Aku sangat rekomend itu sih. Oke, thank you kata-kata yang luar biasa dari Nico. Thank you banget Nico ya. Yes. Semoga menginspirasi adik-adik ya, teman-teman kita yang minat di DKV, terutama di Cafe New Media ya. Oke Nico, sukses terus kerjanya, revisinya nanti wisuda ya. Berarti wisudanya online dong berarti ya? Iya, kayaknya online. Kayaknya online, nggak apa-apa ya. Oke, Nico, thank you banget atas waktunya. Terima kasih sudah mengisi acara hari ini. Oke, kita say bye-bye buat teman-teman di rumah. Bye-bye, teman-teman. Bye. Thank you so much, Kak Randy. Thank you.